Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa lama saudara sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen? Tahukah saudara karakteristik dari kehidupan orang-orang Kristen? Saudara, ketika kita mengetahui karakteristik dari kehidupan orang-orang Kristen, maka saudara baru bisa bersyukur. Saudara boleh percaya kepada Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, iman dan kehidupan Kristiani bukan berbicara tentang bagaimana kita hidup menurut peraturan-peraturan kitab suci. Mungkin saudara kaget mendengar kalimat ini. Melainkan berbicara tentang pengenalan kita dan relasi kita dengan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta, bukankah Alkitab banyak peraturan-peraturan? Betul. Peraturan-peraturan Alkitab tidak salah. Peraturan itu kudus adanya dan sempurna adanya. Dan saudara tahukah apa tujuan Tuhan memberikan peraturan itu kepada kita? Pasti maksud Tuhan demi kebaikan kita. Namun juga supaya kita sadar kita tidak mampu hidup menurut peraturan itu. Karena terlalu sempurna. Sedangkan kita berada di bawah kungkungan dosa dan hawa nafsu. Sehingga yang kita bisa lakukan hanya melanggar selalu peraturan demi peraturan itu. Dan memang maksud Tuhan bukanlah supaya kita dengan kekuatan diri kita hidup menurut peraturan. Peraturan itu adalah untuk kehidupan kita. Bukan kehidupan kita untuk peraturan. Oleh karena itu, ketika firman Allah diberikan kepada kita, sesungguhnya Tuhan ingin menolong kita, mengenal Dia yang penuh kasih itu. Beriman kepadanya, mengalami kuasa Dia, diperbaharui hidup kita, sehingga kita boleh hidup berjalan di dalam keindahan daripada firman Tuhan itu. Saudara, itulah kehidupan Kristiani. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 5, ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perkataan Tuhan Yesus ini, kita dicelikkan mata rohani kita bahwa kitab suci, yaitu Alkitab, diberikan kepada kita agar kita mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Sehingga kita boleh memperoleh hidup karena kita menerima Dia. Dan ketika kita memperoleh hidup itu, maka firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk hukum-hukum Allah, tetapi kita di bawah berkat-berkat daripada Tuhan. Kita tidak lagi di bawah murka Allah, tetapi kita di bawah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dimampukan hidup di dalamnya. Saudara, apakah yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang indah ini? Yang pertama, saudara, ketidakpercayaan kita kepada siapakah Kristus itu adalah sama dengan ketidakpercayaan kita kepada kitab suci. Firman Tuhan berkata begini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Israel pada zaman Yesus tidak pernah mendengar suara Allah di surga. Mereka tidak pernah juga melihat rupanya. Yang mereka miliki adalah kitab suci. Dan kitab suci itu adalah ditulis oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dan para nabi itu sedang menunjuk kepada Mesias yang akan datang itu. Dan seluruh perjanjian lama berbicara banyak tentang Mesias itu. Karena memang itulah yang dinanti-nantikan dan itulah yang Allah perintahkan mereka menantikan Mesias. Dan Yesus datang dan dia adalah Mesias. Orang-orang Yahudi setiap hari membaca Taurat. Orang-orang Yahudi setiap kali merecite Taurat. Orang-orang Yahudi menghafal Taurat. Dan Taurat itu sebetulnya sedang berbicara tentang Yesus. Namun mereka tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, firman-Nya Tuhan itu tidak menetap di dalam kamu. Meskipun orang-orang Yahudi pada zaman Yesus menghafal Taurat, merecite Taurat, membaca Taurat setiap hari. Tetapi Taurat itu menjadi sesuatu yang tidak berguna dalam hidup mereka. Karena Taurat itu Taurat yang berharga, berbicara tentang Mesias. Namun ketika Mesias datang, mereka tidak percaya kepada Mesias. Dan ketika mereka tidak percaya kepada Yesus, sesungguhnya firman Tuhan itu mereka pun tidak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang di dunia ini berkata, saya kagum dengan Alkitab dan saya menuruti seluruh ajaran-ajaran Alkitab, namun saya tidak percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus berkata, ketika engkau tidak percaya kepada Dia, engkau sesungguhnya tidak percaya kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena firman Tuhan memang ada banyak peraturan, namun di garis merahnya firman Tuhan itu mau berkata, mari berharap kepada Mesias yang akan datang itu, dan yang sudah datang itu, yaitu Yesus Kristus. Supaya engkau diperbaharui. Dan firman yang tertulis di dalam loh batu, akan ditulis dalam loh hati kita, di dalam Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya firman Tuhan. Bukan kepada bukunya, tetapi kepada siapa firman Tuhan itu mengarahkan hidup kita. Yaitu kepada Juru Selamat, Tuhan, dan Dia adalah Mesias, dan Dia adalah Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus. Disitulah engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini, perkataan Tuhan ini sangat penting. Mau berkata begini kepada kita. Kitab suci itu membawa kita kepada Yesus Kristus untuk kita beroleh hidup. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, dari bagian ini, saudara-saudara, kita dicelikkan mata kita bahwa orang yang datang kepada kitab suci tidak sama dengan orang yang datang kepada Tuhan. Orang yang datang kepada kitab suci belum tentu dia takut akan Tuhan. Orang yang menjunjung kitab suci belum tentu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang mempunyai konsepnya masing-masing. Saudara, orang Yahudi mempunyai pemikiran, mendapatkan Taurat, mendapatkan hidup. Tapi mereka lupa, mereka tidak mendapatkan Tuhan. Dan tidak mendapatkan Mesias dalam hidup mereka. Dan mereka tidak pernah mendapatkan hidup itu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita datang kepada kitab suci, kita bukan sekedar datang kepada kitab suci. Karena kitab suci mendorong kita datang kepada Yesus Kristus. Supaya kita bergantung kepada Dia. Tapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
hidup itu adalah pemberian Tuhan, termasuk hidup yang kekal. Seberapapun kita hebatnya, di dalam jeri lelah kita, dalam ritual kita, dalam perilaku-perilaku yang kita anggap baik, tidak pernah bisa mengambil kehidupan rohani itu, atau merebut kehidupan rohani itu, karena itu adalah di dalam wilayah yang berbeda. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dan kitab suci mendorong kita supaya kita datang kepada Yesus dan memperoleh hidup itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hakikat hidup Kristiani. Saudara-saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, ada banyak perintah Tuhan dan juga janji Tuhan. Jangan lupa satu hal, ada Tuhan di sana. Saudara, ketika kita membaca kitab suci, ada begitu banyak aturan, perintah-perintah Tuhan. Dan ada begitu banyak janji Tuhan. Tapi saudara tidak boleh lupa, ada Tuhan di sana. Saudara bukan saya datang kepada perintahnya. Saudara bukan hanya datang kepada janjinya. Saudara harus datang kepada Tuhan yang memberikan perintah dan janji. Ketika saudara hidup seperti itu, saudara baru bisa melihat keajaiban firman Tuhan dan janjinya dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang sanggup menepati janjinya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami seringkali salah di dalam memikirkan mengenai kehidupan Kristen. Karena ada begitu banyak rupa-rupa orang di dunia ini dengan kepercayaannya. Sehingga dengan demikian kami berpikir, kami akan hidup sama seperti itu. Padahal ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, dan Engkau sendiri yang memberikan kepada kami bagaimanakah seharusnya kami hidup. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak kehilangan harta yang berharga itu, yaitu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.